Aku itu udah dapat beasiswa tersebut sejak SD dan itu emang diadakannya tiap tahun. Jadi tiap tahun juga alhamdulillah aku terseleksi dan dapat. Selain itu juga aku jadi lulusan terbaik saat SD, bahkan SMP juga sama lulusan terbaik juga. Terus abis itu SMP aku jadi lulusan Hafiz atau Tafiz juga. Hai Sobat Healthy, kembali lagi di Status Pod. Nah Sob, kembali lagi nih sama saya Kinan. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah serunya dari tamu-tamu sebelumnya nih Sob. Nah ini Kak Yasmin. Oh ya Kak Yasmin, boleh perkenalan dulu gak nih biar sobat-sobat Healthy di rumah nih tahu? Boleh banget dong. Halo semuanya, aku Yasmin dari kelas 11 Farmasi. Oh ya Kak Yasmin, kabarnya gimana nih akhir-akhir ini? Alhamdulillah akhir-akhir ini baik. Setelah menjalani beberapa PTS ya beberapa hari yang lalu, itu emang kita harus refresh lagi otaknya sama materi-materi yang baru ya. Oh iya, anyway, Kak Yasmin, selamat ya atas beasiswa dari PTKB Pharma yang udah didapetin kemarin. Alhamdulillah, makasih Kinan. Oh iya Kak Yasmin, tadi kan salah satu contoh prestasi yang Kak Yasmin sudah dapatkan nih. Boleh nggak sih di-spill prestasi-prestasi apa aja yang udah Kak Yasmin capai biar sobat-sobat healthy di rumah juga tahu nih? Boleh. Nah, selain dari yang itu, emang aku itu udah dapat beasiswa tersebut sejak SD dan itu emang diadakannya tiap tahun. Jadi tiap tahun juga alhamdulillah aku terseleksi dan dapat. Selain itu juga aku jadi lulusan terbaik saat SD, bahkan SMP juga sama lulusan terbaik juga. Terus abis itu SMP aku jadi lulusan Hafiz atau Tafiz juga. Masya Allah. Terus selain itu SMK, karena SMP beberapa ada pandemi ya, Oh, jadi iya. kita nggak bisa menjalankan lomba secara face to face atau kemana-mana, itu kita ngadain secara online dan aku juga ngikutin itu. Oh berarti yang kayak olimpiade online gitu ya Kak Iya. Yasmin ya? Oh ya Kak Yasmin, dari sebanyaknya prestasi nih ya yang kayak Kak Yasmin bilang dari SD sampai SMK saat ini masih bertahan, boleh nggak sih bagi tipsnya, tips cara belajar di sekolah dan di rumahnya biar sobat healthy juga mungkin bisa ngikutin nih tips-tips dari Kak Yasmin? Boleh. Aku itu kalau semisalnya di sekolah ya kondisi nggak bisa selalu sesuai sama yang kita inginkan, yaitu tenang atau harus kayak gimana. Jadi yang pasti kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada di kelas. Kita harus tetap fokus sama diri kita ya, maksudnya sama guru kalau misalnya mau ngajarin. Kalau misalnya yang lain nggak bisa fokus ya nggak masalah, yang penting kitanya harus fokus juga. Nah kalau misalnya di rumah, aku itu biasanya kayak tadi, aku lebih nyaman sama kondisi yang lebih tenang. Terus abis itu kita harus nanamin sama diri kita kalau kita tuh harus paham, bukan menghafal. Apalagi kita kan anak farmasi nih. Betul. Biasanya aku harus hafal ini, aku harus hafal ini. Kalau aku lebih kayak kita harus paham gitu. Karena kalau misalnya hafal, kadang nanti dapat soal yang beda, wah jadi pusing sendiri. Benar-benar. Nah terus habis itu juga kita bisa buat jadwal tiap harinya. Jadi kayak hari ini kita harus menyelesaikan apa. Jadi terstruktur, termanage tiap Tiap gerak-gerik. benar gitu. Oh ya Kak Yasmin, ada nggak sih tips lebih spesifik buat cara menghafalnya nih biar menghafal dan memahami materi lebih cepat gitu ya, biar sobat-sobat healthy di rumah juga gampang gitu. Yang pertama itu kita harus tahu dulu kita orangnya kayak gimana. Karena nggak semua orang atau sobat healthy atau sama aku itu sama caranya. Tapi kalau aku caranya itu kalau matematika itu emang harus pahami ya rumusnya itu kayak gimana bentukannya. Kalau misalnya nggak paham taktik-taktiknya, Sama aja gitu ya. Tapi nggak masalah kalau misalnya sobat healthy atau aku itu nggak paham. Yang penting kita tuh harus jangan malu bertanya. Betul. Udah istilah kan kalau misalnya Iya. malu bertanya kita sesat Akan di sesat di jalan. jalan.
Nah, makanya kalau misalnya aku atau sobat healthy itu nggak paham, nggak masalah. Kita bisa tanya sama orang yang emang udah lebih expert atau lebih jago dalam hal bidang itu. Nah, itu aja sih. Kalau misalnya Kak Yasmin nih dalam lagi belajar gitu di kelas, lebih suka belajar kelompok gitu sama teman-teman atau lebih mendingan belajar sendiri nih gitu? Jujur sebenarnya kalau kayak gitu aku tergantung ya. Dalam suatu kondisi aku lebih suka individu karena kalau individu aku bisa lebih aku handle-nya sendiri, nggak membagi otak sama yang lain gitu kan. Aku harus ngurus ini. Tapi kalau kelompok juga kadang asiknya itu kita bisa kamu pendapatnya kayak gitu, aku pendapatnya kayak gini. Jadi kita bisa sama-sama membagi pandangan tentang tugas yang diberikan oleh guru-guru gitu. Okay. Berarti kayak lebih Depend sama kondisi. Betul. Oh ya Kak Yasmin, ada nggak sih tips belajar di rumahnya nih? Kan tadi tuh kalau di sekolah udah ada nih beberapa tips belajar di rumah, mungkin kayak lagi mengerjakan PR atau apa gitu. Kayak aku bilang sebelumnya tadi aku suka kondisi yang tenang. Jadi biasanya kalau misalnya aku ngerjain tugas-tugas itu kalau kadang aku dengerin musik gitu biar kayak belajar sambil pakai musik ya. Tapi aku nggak maksain pukul rata semua harus ini musik ya. Kadang pusing juga kalau misal sama musik. Atau enggak, kita harus paham kapan kita harus istirahat. Nggak selamanya kita harus selalu buka buku terus gitu kan. Kayak contoh 1 jam kita belajar, kita harus kasih waktu sama diri kita itu 15 menit untuk istirahat. Selain itu juga percuma kan kalau misalnya belajar terus tapi itu juga cuma sehari. Jadi kita mending dikit-dikit tapi kita tuh tetap konsisten. Jadi kuncinya itu konsisten. Kalau misalnya nih ya Kak Yasmin di rumah ada nggak sih jam-jam tertentu kayak misalnya kan kita itu jam 3 atau jam 2 kadang sudah pulang rumah gitu ya. Mungkin dari kayak jam 4 sampai jam 5 atau malamnya gitu belajar lebih efektif tuh di waktu apa sih Kak Yasmin? Kalau aku itu kalau misalnya baru pulang langsung buka buku, jujur aja pusing ya. Rumah aku sama sekolah itu nggak bisa dibilang deket, jadi kadang aku harus refresh dulu, aku ngelonjorin kaki dulu gitu kan ya. Jadi biasanya aku belajar itu setelah maghrib atau setelah isya. Kemudian kalau misalnya masih belum merasa cukup, aku lanjutin lagi di dini hari dari jam 2:30 sampai subuh. Oke, Kak Yasmin. Ngomong-ngomong nih ya Kak Yasmin, kan udah belajar di rumah nih, pasti Kak Yasmin punya hobi dong. Boleh nggak nih di-spill hobinya itu apa? Beberapa hobi aku itu baca buku. Jadi kadang emang aku baca buku yang non fiction atau kalau misalnya buat hiburan, kalau istirahat itu kita bisa baca buku yang fiction atau fiksi. Mendengarkan musik juga salah satu hobi aku, makanya tadi kalau belajar aku bisa disambi sama dengerin musik biar lebih relax aja sih. Kadang kalau misalnya terlalu tegang pusing juga. Benar sih, benar. Buat hobi nih, Kak Yasmin kan lebih suka baca buku dan dengerin musik ya. Mungkin itu salah satu kombinasi yang pas nggak sih ngedengerin baca buku sama ngedengerin musik. Lebih chill gitu. Iya, banget. Musik kayak gimana sih Kak? Mungkin musik-musik yang santai atau apa? Aku bisa dengerin musik yang santai, tapi kalau misalnya kayak tadi aku belajar di sekitar jam dini hari gitu, itu aku biasanya denger musik klasik yang kayak orkestra gitu. Oh ya Kak Yasmin, kalau misalnya weekend nih, Sabtu Minggu, kan kadang kita udah ada waktu di rumahnya ya Kak, lebih banyak waktu di rumahnya gitu. Boleh nggak sih di-spill daily activity-nya dari pagi itu ngapain aja sih kira-kira? Dari pagi itu biasanya aku udah bangun ya jam 4 lebih santai nggak sih kalau misalnya weekend. Kayak tadi kan kalau weekdays bangun jam 2:30 buat lanjut belajar lagi. Nah ini weekend jam 4 paling baru bangun, terus habis itu ibadah, sholat biasa. Kemudian kalau misalnya belajar di weekend itu palingan jam 8 atau sampai zuhur, tapi ada selang istirahat, makan atau enggak me time sama keluarga. Jadi kayak belajar tapi nanti kadang aku jeda dulu, oh ya aku harus me time sama keluarga. Tapi lebih di fleksibel aja karena kadang weekend kan ada acara tertentu ya kalau sama keluarga atau yang lain ya.
apalagi ada perkom kadang gitu. Oh, Kita iya, fleksibelin betul. aja sih. Kemudian setelah jam 12 itu biasanya setelah makan siang aku nggak mungkin langsung belajar lagi ya, migrain juga. Siang mungkin Kak Yasmin? Tidur siang, recharge energi lagi. Oke, buat selanjutnya ya Kak. Nah setelah asar itu me time lagi lah. Jalan-jalan sore gitu Kak. JJS. JJS jalan-jalan sore nih. Lanjut lagi Maghrib? setelah maghrib barulah itu Baru belajar lagi itu berarti Kak. me time dengan buku. Oke, kita ini dengan buku apa salah satu hobi Kak Yasmin itu belajar? Aduh, enggak juga. Oke Kak Yasmin, ada nggak sih dari sekian banyaknya hal-hal yang Kak Yasmin udah lakuin ya dari SD sampai SMK buat mempertahanin si prestasi-prestasi ini, ada nggak sih tantangan-tantangan buat ngelewatin ini semua? Pastinya banyak ya tantangannya, kegagalan juga seimbang dengan prestasinya. Jadi kalau misalnya ya tadi prestasinya beberapa itu juga pasti aku pernah mengalami tantangan. Beberapa di antaranya itu kayak faktor-faktor yang ada di diri aku itu males. Oh, Yasmin juga males juga. Iya ya, Selain Kak Yasmin aja, manusia aku. iya benar. Makanya itu yang bisa jadi tantangannya ya, bener-bener tantangan paling berat itu sebenarnya ngelawan diri kita Iya, sendiri loh. Rasa malesnya itu ya, Kak, susahnya. Daripada harus ngejaga kondisi rumah yang harus tenang atau ngejaga waktu yang harus sesuai sama jadwal kita, ngelawan rasa males itu Itu yang jujur paling susah ya, lebih Kak. susah. Bener banget sih. Udah planning kayak oh iya nanti kita jam segini harus belajar, harus baca ini, ngerjain resep. Nyatanya jam 9 nggak kayak gitu, itu lebih sulit. Kadang di luar Jadwal ya. Nah, dari tantangan-tantangan yang kayak tadi tuh mungkin rasa males atau apapun yang di belakangnya itu, motivasinya Kak, kayak cara menghadapi tantangan-tantangannya itu tuh gimana sih Kak? Lawannya gimana? Yang pasti itu kamu harus tetapin hati kamu ya, maksud kamu harus yakin kerjain. Kalau misalnya kamu nggak ngerjain itu nggak akan selesai dan itu akhirnya juga bakal numpuk. Karena kalau misalnya kita ngerjain itu lebih cepat, otomatis kita juga bisa istirahat lebih lama dong. Ibarat kata mengerjakan tugas lebih cepat agar kita bisa istirahat lebih cepat juga. Iya. Kak, ngomong-ngomong nih ya, kakak nih udah kayak prestasinya udah banyak banget. Terus ada nggak sih tujuan yang belum tercapai gitu di akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini apalagi aku udah kelas 11 itu sebenarnya udah tahap aku harus berpikir aku mau lanjut kemana, apa aku harus lanjut kerja atau lanjut kuliah. Nah tujuannya itu yang belum aku kecapai, yaitu salah satu yang menentukan aku mau lanjut kemana. Untuk universitas itu aku juga belum fix aku harus kemana. Mungkin ada beberapa pilihan gitu, mau ke univ mana atau jurusan apa gitu Kak? Univ mana kayak tadi aku bilang aku belum, wah aku harus ke sini. Belum kepikiran kan ya? Tapi kalau misalnya emang alhamdulillah Allah dan orang tua merestui, aku mau lanjutin studi ke luar negeri. Wah, ke luar negeri nih kayak. Amin, semoga aja. Kemana nih kira-kira? Jepang, Jerman, atau mana nih? Waduh, kalau orang tua aku tuh nyaranin udah ke Jerman aja. Ke Jerman nih Kak? Sekaligus ini Bu, Kak, ada beasiswa Dari yang Bakti ke Kencana, Jerman ya, Kak? iya. Oke. Oh ya Kak, berarti ke Jerman ini kakak ngambil program yang 3 tahun? Boleh kalau misalnya dapet mah. Alhamdulillah. Iya. Semoga dilancarin. Amin. Ke Makasih. Jermannya ya, Kak, Amin, Yasmin ya. makasih Kinan buat belajarnya ya. Iya. Kak, ngomong-ngomong nih ya, dukungan keluarga Kak Yasmin dalam Kak Yasmin mencapai semua prestasi yang udah Kak Yasmin dapat itu apa sih, biar Sobat Healthy juga di rumah tahu nih. Dukungannya itu emang harus udah tertanam dari awal, dari aku sejak SD atau sebelumnya. Kalau misalnya aku menentukan sekolah itu harus dari diri aku sendiri. Kita nggak boleh milih jenjang pendidikan kita tuh kamu harus kesini, kamu harus kesini. Jadi emang orang tua aku tuh udah membiarkan aku untuk memilih aku mau lanjut kemana. Tapi walaupun aku diberi keleluasaan untuk memilih, itu nggak semena-mena oh iya sok aja. Mereka juga tetap kok filtering kayak kalau misalnya mereka nggak stroke,
oh ya udah. diajak diskusi gitu ya kayak. Jadi tetap ada diskusinya ya, nggak se-free itu. Kemudian juga beberapa dukungan lainnya itu mereka tetap apresiasi hasil aku. Jadi kayak tadi ada kegagalan-kegagalan yang aku alami, itu mereka tetap support. Tetap kayak oh iya nggak apa-apa, pasti selanjutnya kalau bisa lebih baik lagi, atau enggak tetap support hasil aku itu. Nggak apa-apa kok, ini udah bagus. Oke. Kak Yasmin, peran ibu di keseharian Kak Yasmin ini apa sih? Pasti ada dong. Banyak Wah, banget pasti ya. peran ibu tuh banyak banget. Jadi teman curhat aku, wah kalau aku lagi pusing di sekolah, pasti aduh. Tempat curhat ibu tuh ya, udah emang tempat. paling nyaman itu selalu ke ibu. Ya. Aduh, kalau ngomong peran ibu tuh sebenarnya bakal banyak banget. Ini tuh durasi stetospot ini nggak bakal cukup ini kalau misalnya ngomongin peran ibu di sini ya. Satu episode buat itu doang nanti. Benar. Mungkin bisa dibahas di episode selanjutnya ya. Kak, ya. Boleh. Kalau peran ayah kan mungkin kayak suka kasih apa atau something gitu kan. Nah, peran ayah itu biasanya kalau ayahku itu love language-nya bahasanya mah Iya, itu love language ya kita nih. Gen Z banget. Iya. Itu receiving gift. Jadi kalau semisalnya aku emang wah udah bagus, beliau biasanya kalau pulang bawain apa gitu, martabak lah. Iya, semua orang suka martabak. Iya. Aduh, abis ini kita makan martabak nih. Nah, terus selain itu juga beliau juga yang nyaranin aku untuk ke beasiswa itu loh. Yang beasiswa PT Kalbe Farma itu emang beliau yang mengarahkan aku ke situ. Jadi kayak, oh iya kamu belajar yang serius ya, karena nanti kalau semisalnya alhamdulillah hasilnya memuaskan, kamu juga sendiri bisa merasakan nikmatnya beasiswa. Betul banget sih Kak Yasmin. Nih ngomong-ngomong keluarga nih, Kak Yasmin ada nggak sih adik atau kakak gitu? Terus ada nggak sih yang kadang kalau misalnya punya adik tuh kan kayak suka minta ajarin gitu ya? Ada kok ada adik. Adik perempuan ada, tapi karena jaraknya terlalu dekat mungkin dia gengsi untuk minta ngajarin sama aku. Tapi ada kok, aku juga ngajarin adik yang lebih kecil lagi. Itu kelas 5 SD, aku ngajarin dia matematika dan kadang bahasa Inggris sama dia. Oke sob, dari banyaknya perbincangan kali ini saya dan Kak Yasmin, hal yang bisa diambil dari tips belajar dari Kak Yasmin yang pertama adalah memanage waktu. Bener banget. Jadi kita harus buat jadwalnya nih, hari ini akan melakukan apa, abis ini mau buat apa, betul Kak? Betul lah. Nah yang kedua, jangan males. Jadi setelah manage waktu dan jadwalnya itu sudah jelas ya, sudah ke planning, jangan jadi planning doang, tapi tetap harus dilaksanain ya Kak Yasmin ya. Bener dong. Yang ketiga, gak boleh nyerah sama hal-hal atau keadaan yang lalu-lalu. Benar Kak Yasmin? Bener. Betul. Wah, luar biasa banget nih obrolan kita kali ini Kak Yasmin. Masya Allah. Terima kasih banyak ya Kak Yasmin sudah mau berbagi tips belajarnya nih di podcast kita kali ini. Terima kasih juga Kinan yang udah ngundang ke sini ngobrol-ngobrol bareng. Oke, buat Sobat Healthy yang masih belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa di-subscribe, abis itu tanda loncengnya ditekan biar Sobat Healthy ini tahu nih kapan aja nih kita bakal upload konten baru. Dan jangan lupa juga follow akun media sosial kita yang akan tertera di bawah ini. Stay healthy and bye-bye. Bye. Gak boleh pantang menyerah ya Kak ya? Nggak harus pantang menyerah. Yang ketiga harus Gak boleh pantang menyerah. Yang ketiga itu harus Jangan pantang. Pak, ini dikat bisa kan ya, tolong. Aduh, ini Bu Rizky nonton ini kecewa berat nih, bahasa Indonesia ini gimana? Nationality kamu apa? Kewarnegaraannya apa?